kita sekarang ini berada di gelombang kedua akhir dari pandemi COVID-19. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya Ridwan, staf di program studi doktoral kesehatan masyarakat sebagai ketua program studi. Selama 2 tahun ini dipercayakan sebagai ketua tim ahli pengendalian pandemi untuk COVID-19 di Sulawesi Selatan. Perlu saya sampaikan situasi terkini yang kita hadapi sekarang ini untuk COVID-19 di Sulawesi Selatan. Menurut standar WHO, kita dalam kategori yang sangat terkendali dengan angka reproduksi atau RT-nya sekarang 0,27%. Jadi itu angka yang atau positivity rate-nya di bawah 5%, persisnya 0,27%. Itu dijelaskan bahwa apabila positivity rate selama 3 atau 4 pekan berturut-turut di bawah 5% itu dianggap pandeminya sudah mulai terkendali. Dan kita sudah berada di minggu ke-13, angka positivity rate itu di bawah 5%. Banyak indikator positif yang sangat menarik kita cermati untuk Sulawesi Selatan maupun secara nasional. Secara nasional, Indonesia sekarang betul angkanya sangat rendah dari sisi pertumbuhan kasus dibanding negara-negara lain atau misalnya tetangga kita Singapura. Nah, kondisi secara nasional kita sekarang ini sudah ada 4 juta kasus terkonfirmasi dengan angka kematian 3,4%. Untuk Sulsel sendiri angka kematiannya itu jauh lebih rendah, 2% saja. Kemudian salah satu juga parameter pulihnya pandemi ini angka kesembuhan yang semakin membaik. Angka kesembuhan kita Sulsel itu 97%, sementara nasional 96%. Itu salah satu parameternya. Kemudian kita masuk ke data real harian untuk Sulsel. Dalam 2 pekan terakhir ini angka kasus kita itu di bawah 20 kasus. Bahkan kemarin itu hanya 5 kasus ya dalam 1 hari itu. Dan tentu ini langkah-langkah yang sangat baik ya dalam upaya pengendalian. Salah satu upaya pengendalian atau secara umum pengendalian yang dilakukan untuk mengontrol pandemi itu adalah 5M ditambah vaksin ditambah 3T ya. 5M-nya itu meliputi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Kemudian 3T-nya testing, tracing, dan treatment ya. Kemudian ditambah vaksin. Kalau seluruh intervensi ini dilaksanakan secara simultan, kita yakin kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Nah, dalam pendekatan vaksin, selama riwayat adanya pandemi ini, vaksin sebagai produk teknologi yang sangat bagus. Dalam 2 tahun ini ada kurang lebih 10-15 jenis vaksin yang beredar. Dan Indonesia, syukur alhamdulillah pada awal tahun pertama pandemi sudah memesan cukup banyak vaksin. Dan sehingga stoknya jauh lebih besar dibanding negara-negara yang lain. Meskipun demikian, cakupan vaksin kita sekarang sudah untuk dosis 2 itu sudah 35%. Untuk dosis pertama tentu jauh lebih tinggi. Nah, khusus untuk Sulawesi Selatan, cakupan vaksin kita itu sudah berada di angka 42% untuk dosis 1 dan 28% untuk dosis kedua. Apa urgensinya vaksin ya? Itu apa pentingnya vaksin? Jadi vaksin ini adalah perlindungan khusus yang diberikan kepada seseorang supaya dia tidak terpapar. Jadi vaksin ini adalah virus atau bagian dari virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan untuk merespon pembentukan antibodi, sehingga setiap orang yang mendapatkan vaksin akan terbentuk antibodinya untuk mengenali adanya virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga dapat memberikan reaksi perlawanan terhadap antigen yang masuk. Dalam perkembangannya tentu ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, sementara sangat diyakini sekarang ini vaksin merupakan salah satu dari sekian banyak intervensi yang cukup efektif di dalam pengendalian pandemi. Karena itu diharapkan tingkat penerimanya semakin membaik. Namun demikian, ada beberapa kendala atau constraint yang kita hadapi dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Yang pertama adalah ada sekelompok elit atau kelompok masyarakat yang betul-betul sangat menolak untuk menerima vaksin. Jadi biasa kita sebut dengan kelompok laggard ya. Mengapa mereka menolak ini? Karena pandangan tertentu yang sangat eksklusif atau kelompok keyakinan atau kepercayaan tertentu atau suku tertentu
Nah, perlu diketahui bahwa vaksin yang beredar sekarang ini telah melewati uji coba sampai 5 kali jenis uji coba dan telah mendapatkan izin dari Balai POM untuk keamanannya dan dari MUI untuk kehalalannya. Jadi vaksin yang beredar di Indonesia itu telah melewati 2 badan lembaga yang sangat akuntabel ya, untuk memastikan bahwa vaksin yang beredar itu aman dan halal. Ya, itu yang sangat penting. Dari sisi keamanan itu terkait dengan adanya efek samping. Semua vaksin yang beredar di Indonesia ini, terutama yang paling banyak misalnya Sinovac, itu efek sampingnya atau biasa disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi itu relatif sangat ringan. Ada beberapa vaksin misalnya Moderna meskipun ada gejala 2-3 hari itu demam, tetapi itu adalah reaksi yang cukup baik untuk pembentukan antibodi. Jadi tidak ada gejala yang berat atau berita-berita hoax yang menghambat bahwa ada kematian setelah menerima vaksin, itu tidak seperti itu adanya. Itulah hal-hal yang menghambat penerimaan vaksin, karena ada kelompok tertentu, ada keyakinan tertentu. Nah, padahal kita sangat mengharapkan dengan semakin tingginya cakupan vaksin, maka akan terbentuk apa yang disebut dengan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan terbentuknya kekebalan kelompok, maka seluruh populasi akan terlindungi dan pandeminya akan berakhir dengan lebih cepat. Demikian. Baik, saya Ridwan, Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan ini mengajak kepada seluruh saudara-saudari sekalian untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini sebagai salah satu ikhtiar terbaik untuk melewati pandemi ini. Indonesia hebat, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini.